Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Aurora. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Acara besar itu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh warga desa. Sejak pagi, mereka sudah berbondong-bondong menuju lapangan tempat Gus Miftah akan memberikan ceramah. Suara riuh obrolan bercampur tawa memenuhi udara, menunjukkan antusiasme warga. Di panggung yang dihias megah, Gus Miftah berdiri dengan penuh wibawa, mikrofon di tangan, menyapa para jamaah dengan penuh kehangatan. Di sudut lapangan, seorang pedagang es teh bernama Son Haji berdiri dengan sabar. Dagangannya masih banyak, meski acara sudah berlangsung lama. Ia terlihat sedikit gelisah, berharap ada yang membeli. Keranjang dagangan itu ia pikul di atas kepala, sebuah kebiasaan yang sudah dilakukannya bertahun-tahun. Keringat membasahi dahinya, tetapi ia tetap berusaha tersenyum kepada siapa saja yang lewat. Gus Miftah, yang dikenal memiliki gaya ceramah santai dan penuh humor, tiba-tiba memerhatikan Son Haji dari atas panggung. Dengan suara lantang, ia mengarahkan mikrofon ke pedagang itu. "Es tehmu seh okera?" "Masih," tanyanya, membuat seluruh perhatian jamaah tertuju pada Son Haji. Pedagang itu hanya mengangguk kecil, tak berani berkata apa-apa. Namun, suasana berubah seketika ketika Gus Miftah melanjutkan dengan tawa lepas, "Yeyo kono didol goblok." Ucapannya yang keras menggema, diikuti gelak tawa sebagian besar jamaah. Banyak yang menganggap itu sekadar candaan, tetapi di tengah tawa itu, ada beberapa orang yang mulai merasa tidak nyaman dengan kalimat tersebut. Son Haji, yang sejak awal hanya diam, tertunduk malu. Ia tidak tahu harus berkata apa. Kata, "goblok," itu terasa menghujam telinganya. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia menahan air mata agar tidak jatuh. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya mengapa ia dipermalukan di hadapan begitu banyak orang. Seorang pemuda yang duduk di barisan depan merekam kejadian itu menggunakan ponselnya. Video berdurasi pendek itu kemudian diunggah ke media sosial dengan keterangan, "Candaan Gus Miftah atau penghinaan?" Tak butuh waktu lama, video itu mulai beredar luas. Komentar bermunculan, mulai dari yang tertawa hingga yang mengecam. Di balik layar, Son Haji hanya bisa melanjutkan langkahnya keluar dari keramaian dengan dagangan masih di atas kepala. Perasaan campur aduk menguasai dirinya, malu, kecewa, dan terluka. Ia hanya ingin kembali ke rumah, jauh dari perhatian orang-orang. Namun, ia tidak tahu bahwa kejadian itu akan mengubah hidupnya selamanya. Sementara itu, di panggung, Gus Miftah melanjutkan ceramahnya seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tersenyum lebar kepada jamaah, percaya bahwa suasana masih penuh canda dan tawa. Ia tidak menyadari bahwa di luar sana, ribuan orang yang menonton videonya di media sosial mulai mempertanyakan tindakannya. Di sudut lapangan yang mulai sepi, seorang ibu menghampiri Son Haji. Ia mencoba menghibur pedagang itu dengan membeli 1 gelas es teh. "Sabar, nak. Gusti Allah ora sara," kata ibu itu, suaranya lembut tetapi penuh makna. Namun, Son Haji hanya mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Malam itu, media sosial seperti kobaran api yang tidak bisa dipadamkan. Gus Miftah, yang biasanya dielu-elukan, mulai dihujani kritik. Beberapa orang bahkan mulai menyuarakan bahwa candaan yang merendahkan bukanlah sifat seorang tokoh agama. Di sisi lain, Son Haji yang sebelumnya tidak dikenal siapa-siapa, mendadak menjadi pusat perhatian. Keheningan pedagang es teh itu justru mengundang simpati yang tak terduga. Keesokan harinya, video Gus Miftah yang menyebut Son Haji dengan kata kasar telah menjadi topik hangat di media sosial. Puluhan ribu orang menonton,
membagikan, dan mengomentari video itu. Nada tawa dari jamaah yang terdengar di video seolah mempertegas bagaimana pedagang es teh itu dipermalukan di hadapan banyak orang. Tokoh agama kok begitu? Ditulis salah satu komentar yang mendapatkan ribuan tanda suka. Gelombang kecaman pun bermunculan dari berbagai pihak. Para pengguna media sosial, baik yang mengenal Gus Miftah maupun yang baru mendengar namanya, mulai menyuarakan ketidaksukaan mereka. Seharusnya beliau memborong dagangan, bukan menghina. Tweet seorang influencer membuat polemik itu semakin meluas. Dalam hitungan jam, nama Gus Miftah menjadi trending topik nasional. Namun, tak semua komentar bernada kritik terhadap Gus Miftah. Beberapa pendukungnya mencoba membela dengan mengatakan bahwa ucapan itu hanyalah candaan yang tidak perlu dibesar-besarkan. Mungkin itu cara beliau untuk menyemangati, tulis seseorang. Meski begitu, suara pembelaan itu tenggelam di tengah derasnya amarah warganet yang merasa bahwa ucapan kasar tak bisa dibenarkan, apalagi dari seorang pemimpin agama. Di sisi lain, perhatian warganet mulai beralih kepada Son Haji. Banyak yang penasaran dengan sosok pedagang es teh itu. Foto dirinya yang membawa dagangan di atas kepala mulai beredar, diiringi narasi tentang perjuangannya yang kini mendapat sorotan. Betapa malunya dia, dihina di depan banyak orang. Semoga rezekinya bertambah, tulis seorang pengguna dengan nada haru. Simpatik terhadap Son Haji terus mengalir. Sejumlah pengguna media sosial mulai menggalang dana untuk membantu pedagang itu. Dalam waktu singkat, akun-akun penggalangan dana tersebut ramai diisi dengan sumbangan kecil hingga besar dari berbagai penjuru negeri. Jangan sampai beliau merasa tidak dihargai. Kita tunjukkan bahwa masih banyak yang peduli, tulis penggagas salah satu kampanye bantuan. Berita ini juga menarik perhatian media lokal dan nasional. Wajah Son Haji yang terekam dalam video viral itu mulai muncul di layar televisi. Reporter datang ke desanya untuk mencari tahu lebih banyak tentang pedagang yang sederhana dan pendiam itu. Namun, Son Haji sendiri memilih untuk menghindari sorotan. Ia merasa belum siap menghadapi ramainya perhatian orang. Sementara itu, di media sosial Gus Miftah, kolom komentar dipenuhi dengan kritik tajam. Beberapa warganet menuntut permintaan maaf secara terbuka, sementara yang lain bahkan menyerukan agar jabatannya sebagai utusan khusus presiden dicabut. Seorang pemimpin seharusnya mencontohkan kerendahan hati, bukan menghina, tulis salah satu komentar yang disukai ribuan pengguna. Di tengah badai ini, Gus Miftah belum memberikan tanggapan apapun. Akun media sosialnya tetap aktif, tetapi setiap unggahan terbaru langsung dibanjiri komentar yang mengingatkan insiden tersebut. Banyak yang mulai meragukan ketulusannya sebagai tokoh agama. Bahkan, beberapa pengikut setianya mulai merasa kecewa, menyayangkan cara bercandanya yang dianggap kelewatan. Namun, di balik semua keramaian itu, Son Haji tetap menjalani harinya dengan sederhana. Ia masih menjajakan es teh keliling seperti biasa, meski kini wajahnya sering dikenali oleh orang-orang yang melihat video viral tersebut. Itu kan yang dihina Gus Miftah, bisik beberapa orang sambil membeli dagangannya. Perhatian ini membuat Son Haji semakin merasa kecil di tengah sorotan yang tak diinginkannya. Hari-hari berlalu, tetapi polemik itu belum juga reda. Apa yang awalnya dianggap hanya candaan kini telah menjadi simbol ketimpangan antara tokoh yang berada di puncak panggung dan rakyat kecil yang berdiri di bawahnya. Warganet terus menanti apakah Gus Miftah akan mengambil tanggung jawab atas kata-katanya, sementara simpati terhadap Son Haji terus meningkat, mengubahnya menjadi lambang perlawanan terhadap penghinaan. Son Haji terbangun pagi itu dengan perasaan campur aduk. Dunia di sekelilingnya seolah telah berubah dalam sekejap. Dari seorang pedagang sederhana yang tak pernah dianggap siapa-siapa, kini ia menjadi sorotan banyak orang. Setiap kali keluar rumah, beberapa orang menyapanya dengan tatapan berbeda, kadang dengan rasa simpati, kadang dengan keheranan. Sesekali, mereka menawarkan bantuan atau sekadar bertanya apakah ia baik-baik saja. Di pagi yang penuh keheningan itu, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak dikenal,
menawarkan bantuan uang dan barang dagangan untuknya. Bahkan, beberapa nomor yang kemudian ia ketahui sebagai nama besar menawarkan agar ia datang ke tempat mereka untuk menerima donasi. Son Haji merasa bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa bantuan datang begitu cepat setelah video itu viral? Tidak hanya uang, Son Haji mulai menerima banyak tawaran yang lebih mengejutkan. Ada yang menawarkan untuk memberangkatkan dirinya umroh. Beberapa orang bahkan menghubungi keluarganya untuk memastikan bahwa semua kebutuhan Son Haji akan terpenuhi. Segalanya berubah begitu drastis. Hati Son Haji terombang-ambing antara rasa syukur dan rasa bingung yang mendalam. Namun, meski bantuan datang mengalir, luka batin yang ia rasakan tetap mendalam. Setiap kali melihat video itu kembali beredar di media sosial, ia merasa terhina. Kata-kata Gus Miftah yang menyebutnya, goblok, terus terngiang di telinganya. Ia tidak bisa menahan perasaan malu dan sakit hati. Bagaimana bisa seorang tokoh agama, yang seharusnya menjadi panutan, melontarkan kata-kata seperti itu di depan ratusan orang? Di malam yang sunyi, saat ia duduk seorang diri di rumah kecilnya, Son Haji merenung panjang. Ia merasa seperti seorang pria yang dihina di depan ribuan orang, tetapi kini justru diperhatikan karena penghinaan itu. Terkadang ia merasa seperti boneka yang dipermainkan oleh takdir. Rasa sakit itu seolah tak bisa hilang begitu saja, meskipun bantuan terus datang. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Meski dihina, banyak orang yang kini memandangnya dengan penuh rasa hormat dan empati. Mereka tidak hanya melihatnya sebagai pedagang es teh biasa, tetapi sebagai simbol keteguhan hati dan kesederhanaan yang tidak bisa dihancurkan oleh perkataan kasar. Banyak yang menuliskan pesan dukungan untuknya, mengingatkan bahwa ia adalah orang yang kuat dan berharga. Son Haji merasa terharu dengan semua dukungan itu, tetapi hatinya tetap kosong. Ia merasa tidak pantas atas perhatian yang begitu besar. Ketika melihat tawaran umroh yang datang, ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia benar-benar siap untuk menerima semua itu. Terlalu banyak orang yang kini mengandalkannya, tetapi di dalam dirinya masih ada luka yang belum sembuh. Sementara itu, Gus Miftah, yang semula merasa tak ada yang perlu dipermasalahkan, mulai merasakan dampak dari kata-katanya. Beberapa orang yang selama ini mengaguminya kini mulai meragukan integritasnya. Berbagai pemberitaan tentang insiden tersebut menyebar, menciptakan jarak antara dirinya dan para pengikut setianya. Gus Miftah merasa terpojok, namun ia tahu bahwa hanya dengan meminta maaf secara tuluslah ia dapat menebus kesalahannya. Son Haji tidak tahu bagaimana melangkah. Tawaran-tawaran yang datang begitu deras, tetapi ia masih terperangkap dalam bayangan penghinaan yang ia terima. Ada rasa malu yang membekas, seolah setiap langkahnya menjadi sorotan. Ia hanya ingin kembali ke kehidupannya yang sederhana, menjajakan es teh tanpa ada yang menghakimi atau memujinya. Pada suatu pagi, saat ia sedang beristirahat di warung kopi kecil, seorang wanita muda datang menghampirinya. Ia mengenal Son Haji dari video yang viral. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Kamu telah menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa, katanya dengan tulus. Wanita itu kemudian memberikan uang seikhlasnya, namun bagi Son Haji, itu lebih dari sekadar uang. Itu adalah pengakuan yang ia cari selama ini. Untuk pertama kalinya setelah penghinaan itu, Son Haji merasa dihargai. Gus Miftah duduk di ruang kerjanya, menatap layar ponselnya yang terus berdering. Berita tentang insiden itu seakan tidak ada habisnya. Setiap detik, beragam komentar masuk ke akun media sosialnya, memadati kolom komentar dengan nada-nada keras. Kok bisa seorang pemimpin agama berkata seperti itu? Begitu salah satu komentar yang mendapat ribuan likes. Sejak video itu viral, dunia Gus Miftah yang dulu dihormati dan penuh pengagum kini berubah drastis. Ia merasa kebingungannya semakin dalam. Bagi Gus Miftah, ucapan yang terlontar dalam ceramah tersebut hanyalah bagian dari candaan yang lazim ia lontarkan dalam suasana ceria. Ia tidak menyangka jika kata-katanya akan menimbulkan reaksi sekeras ini.
Ini cuma bercanda. Kenapa harus dipermasalahkan? Gumamnya dalam hati. Namun semakin banyak komentar yang muncul, semakin ia merasa terpojok dan disalahpahami. Meski mencoba tetap tenang, Gus Miftah merasa gelisah. Ia tidak pernah berniat untuk menghina atau merendahkan Son Haji, tetapi ia menyadari bahwa humor yang ia anggap biasa ternyata bisa menyakiti. Perasaan tidak nyaman mulai menghantui setiap malamnya. Dalam keramaian yang dulu ia nikmati, kini ia merasa terasing. Di mana-mana orang membicarakan insiden itu, mulai dari media besar hingga percakapan di warung kopi. Di hadapan keluarga dan teman-temannya, Gus Miftah mulai terlihat berbeda. Senyumnya yang biasanya cerah kini lebih sering pudar. Ia bisa merasakan pandangan tajam dari orang-orang di sekitarnya. Apa yang salah dengan aku? Pikirnya. Ia merasa seperti seorang yang terjebak dalam kata-kata yang tak bisa ia tarik kembali. Meski banyak yang membelanya, jauh di dalam hatinya ia tahu bahwa kata-kata itu telah menorehkan luka pada seseorang. Sementara itu, media terus menggali cerita ini. Berita mengenai insiden tersebut menguasai halaman depan koran, dengan judul yang semakin memicu perdebatan. Beberapa artikel menilai bahwa seorang tokoh agama seperti Gus Miftah harus lebih berhati-hati dalam berkata-kata, mengingat pengaruh besar yang ia miliki terhadap umat. Ia merasa dihujani pertanyaan yang tak dapat ia jawab dengan mudah. Di tengah badai kritik ini, sejumlah orang yang mendukung Gus Miftah mencoba membelanya. Mereka beranggapan bahwa Gus Miftah hanya berniat memberi semangat kepada pedagang es teh itu, bukan untuk merendahkannya. Namun, di luar sana, opini publik semakin mengarah pada satu tuntutan, permintaan maaf terbuka. Banyak yang merasa bahwa hanya dengan permintaan maaf itulah, Gus Miftah dapat menebus kesalahannya. Hari demi hari berlalu, dan Gus Miftah mulai memahami bahwa ini bukan sekadar masalah sebuah candaan. Ia menyadari bahwa sebagai seorang tokoh, perkataannya memiliki dampak besar, jauh lebih besar daripada yang ia kira. Seseorang bisa tersakiti hanya karena kalimat yang kita ucapkan tanpa sadar, ujarnya pada diri sendiri, merasa bertanggung jawab atas rasa sakit yang dialami Son Haji. Kekosongan semakin menyelimuti dirinya. Gus Miftah mulai mencari cara untuk memperbaiki keadaan, namun ia tak tahu harus mulai dari mana. Setiap kali mencoba berbicara, ia merasa ada yang tertahan di tenggorokannya. Seandainya ia bisa memutar waktu, ia ingin menarik kembali kata-kata yang sudah terlanjur terlontar. Namun, ia sadar, waktu tak bisa diputar kembali. Dalam sebuah acara keagamaan yang dihadiri banyak orang, Gus Miftah memutuskan untuk berbicara. Saya sadar, sebagai seorang tokoh, kata-kata saya bisa menyentuh hati banyak orang. Saya tidak ingin menyinggung siapapun, apalagi merendahkan. Saya mohon maaf jika perkataan saya membuat Anda semua merasa sakit hati, ungkapnya dengan suara bergetar. Tetapi, di dalam hatinya, Gus Miftah tahu bahwa maaf ini mungkin tak bisa menghapus rasa sakit yang ada. Badai kritik belum berakhir. Walaupun permintaan maaf itu terdengar tulus, tidak semua orang bisa menerima begitu saja. Beberapa pihak merasa bahwa permintaan maaf Gus Miftah masih terkesan terburu-buru dan tidak mendalam. Namun bagi Gus Miftah, langkah pertama sudah diambil. Sekarang yang bisa ia lakukan adalah menunggu waktu, berharap bahwa dunia akan memberikan kesempatan kedua baginya. Setelah berhari-hari dihantui oleh badai kritik yang tak kunjung reda, Gus Miftah akhirnya membuat keputusan yang sulit. Ia merasa bahwa hanya dengan bertemu langsung dengan Son Haji dan mengungkapkan permintaan maaf secara pribadi, ia bisa memulai langkah untuk menyembuhkan luka yang telah ia timbulkan. Pada suatu pagi yang cerah, ia mengumumkan bahwa ia akan mengunjungi rumah Son Haji. Berita tentang pertemuan itu segera tersebar luas, menarik perhatian warga sekitar dan media yang datang dengan penuh rasa penasaran. Di depan rumah sederhana Son Haji, suasana terasa penuh ketegangan. Warga berdiri berkerumun, menatap penuh harapan dan kekhawatiran. Kamera-kamera mengarah ke pintu rumah, siap menangkap setiap detik dari pertemuan yang sangat dinantikan ini.
Gus Miftah datang dengan wajah yang lebih serius dari biasanya, mengenakan pakaian yang rapi namun sederhana. Tangan kanannya bergetar saat ia melangkah menuju pintu rumah Son Haji, sementara media terus merekam setiap gerakan. Son Haji, yang sejak awal hanya ingin hidup tenang, terlihat ragu untuk membuka pintu. Ia merasa berat hati menghadapi sosok yang telah menghina dirinya di depan ribuan orang. Namun, hatinya yang sederhana akhirnya membuka pintu itu. Di hadapannya berdiri Gus Miftah, yang tampak jauh lebih rendah hati daripada sebelumnya. Di tengah keramaian yang menonton, Gus Miftah berdiri dengan kepala sedikit menunduk, menyadari bahwa pertemuan ini bukan sekadar tentang membuktikan siapa yang benar atau salah. Ia tahu bahwa kata-kata tak akan bisa menghapus semua yang telah terjadi, namun ia berharap pertemuan ini bisa menjadi langkah pertama untuk meraih rekonsiliasi. Kulo nyun ngapunten. Kulo boten bermaksud ngasoraken panjenengan, ujar Gus Miftah dengan suara lembut, tetapi dalam. Kata-katanya penuh kesungguhan, dan meski sudah mempersiapkan diri untuk menerima segala reaksi, ia bisa merasakan beban yang berat di pundaknya. Masyarakat yang menyaksikan itu seakan menunggu, menilai setiap kata yang keluar dari mulutnya. Son Haji terdiam sejenak. Rasa sakit hati yang ia simpan selama ini tidak bisa langsung hilang begitu saja. Di matanya terlihat kilatan emosi, namun ia berusaha menahan diri. Perlahan, ia mengangkat kepala dan memandang Gus Miftah yang berdiri di depannya. Meskipun hatinya masih tergores, ia tahu bahwa permintaan maaf ini adalah langkah awal yang harus dihargai. Saudaraku, aku menerima permintaan maafmu. Tapi jangan lupa, kejadian ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua. Para tokoh publik, terutama yang dihormati, harus lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Tidak semua orang akan bisa menerima candaan yang menyakiti, jawab Son Haji dengan suara yang mantap, meski ada getar di ujung kalimatnya. Kata-kata Son Haji menghentak ruang itu. Warga yang menyaksikan pertemuan itu merasa tersentuh, menyadari bahwa luka batin yang lebih dalam seringkali sulit terlihat. Mereka menyadari bahwa ini bukan hanya tentang penghinaan yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana sebuah kata dapat merusak hubungan dan mengubah kehidupan seseorang. Gus Miftah mendengarkan dengan seksama, merasa bahwa setiap kata dari Son Haji adalah cermin dari perjalanan panjang yang harus ia tempuh. Ia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari proses rekonsiliasi yang lebih mendalam. Saya berjanji, tidak akan ada lagi kata-kata yang menghina, hanya kata-kata yang membangun dan menginspirasi, ujar Gus Miftah, seakan mengafirmasi dirinya. Warga yang hadir memberikan tepuk tangan sebagai bentuk penghargaan atas keberanian keduanya untuk berdamai. Meski tidak ada yang bisa sepenuhnya menyembuhkan luka yang telah terjadi, pertemuan itu membawa secercah harapan. Gus Miftah dan Son Haji berdiri bersama di tengah sorotan kamera, tetapi kali ini dengan hati yang lebih lapang. Namun, di dalam hati mereka masing-masing, perjalanan menuju pemulihan masih panjang. Peristiwa itu meninggalkan bekas yang dalam, bukan hanya pada Gus Miftah dan Son Haji, tetapi juga pada setiap orang yang terlibat atau sekadar menjadi saksi bisu perjalanan mereka. Gus Miftah, yang dulu dikenal sebagai seorang tokoh yang selalu menginspirasi, kini menyadari bahwa kata-kata yang ia ucapkan tidak hanya mencerminkan dirinya, tetapi juga mempengaruhi banyak orang. Ketika ia berdiri di depan ribuan pengikutnya, ia bukan hanya seorang pendakwah, tetapi juga contoh bagi mereka yang mendengarnya. Setiap kata yang kita ucapkan bisa mempengaruhi hati dan pikiran orang lain, pikir Gus Miftah dalam sepi malam. Ia kini menyadari bahwa sebagai seorang figur publik, tanggung jawabnya jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Kata-kata yang terucap, yang semula ia anggap hanya sebagai candaan, telah melukai seseorang dan mengubah hidupnya. Dengan hati yang penuh penyesalan, Gus Miftah mulai lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata. Ia memutuskan untuk lebih banyak mendengarkan, lebih banyak merasakan, dan tentu saja, lebih banyak berpikir sebelum berbicara. Setiap ceramah yang ia berikan kini terasa berbeda. Ia tidak lagi terburu-buru dalam melontarkan humor atau candaan,
melainkan lebih memilih untuk menyampaikan pesan yang menyentuh, memberi inspirasi tanpa melukai perasaan siapapun. Di sisi lain, Son Haji, yang sebelumnya hanyalah seorang pedagang sederhana, kini menjadi simbol keteguhan hati. Perjalanan hidupnya yang penuh dengan tantangan dan penghinaan telah mengubahnya menjadi contoh bagaimana seseorang bisa bangkit dari keterpurukan. Ia tidak hanya menerima simpati, tetapi juga menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi rasa sakit. Meskipun merasa terhina, Son Haji tidak membiarkan penghinaan itu mendefinisikan dirinya. Seiring waktu, dukungan untuk Son Haji terus mengalir. Banyak yang terinspirasi oleh sikapnya yang tidak membenci, meskipun ia telah diperlakukan dengan tidak adil. Ia menjadi bukti bahwa solidaritas dan empati dapat mengangkat seseorang yang terjatuh. Pedagang es teh yang dulu hanya dikenal di kampungnya, kini menjadi contoh bagi banyak orang tentang bagaimana menghadapi hinaan dengan kepala tegak. Son Haji mulai diundang untuk berbicara dalam berbagai acara, bukan karena ketenarannya, tetapi karena hikmah yang ia bawa. Orang-orang melihat bagaimana ia bisa tetap tenang meskipun dihina di depan banyak orang. Di setiap ceramah yang ia berikan, Son Haji selalu menekankan pentingnya menghargai satu sama lain, serta betapa berharganya setiap individu. Ia mengajarkan bahwa rasa sakit yang kita terima bisa menjadi kekuatan yang luar biasa jika kita memilih untuk bangkit. Kisah Gus Miftah dan Son Haji menyebar ke berbagai kalangan. Banyak yang belajar dari mereka, baik itu tentang pentingnya menjaga tutur kata, maupun tentang kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Media mulai menyoroti perubahan dalam diri Gus Miftah. Beberapa menilai bahwa ia telah benar-benar belajar dari kesalahannya, sementara yang lain berpendapat bahwa rekonsiliasi ini hanya sebatas formalitas. Namun, yang pasti, peristiwa ini mengajarkan kepada semua bahwa tak ada yang sempurna, dan setiap orang bisa belajar dari kesalahan. Gus Miftah, yang dulu dipuja sebagai sosok yang tak pernah salah, kini lebih mengedepankan sikap rendah hati. Ia mulai membuka diri terhadap kritik dan saran dari orang-orang di sekitarnya, bukan sebagai bentuk kelemahan, tetapi sebagai cara untuk tumbuh dan berkembang. Ia sering mengingatkan pengikutnya bahwa kita semua adalah manusia yang tidak luput dari kekurangan, dan itulah yang membuat setiap pelajaran dalam hidup menjadi berharga. Son Haji, meski hidupnya kini lebih penuh perhatian, tidak melupakan akar perjuangannya. Ia tetap menjalani kehidupannya dengan sederhana, menjual es teh di jalanan seperti dulu. Namun, kini ia melakukannya dengan hati yang lebih ringan, karena ia tahu bahwa kisahnya telah menginspirasi banyak orang. Tidak sedikit yang datang untuk membeli es teh darinya, bukan hanya karena rasa yang segar, tetapi karena ingin memberikan dukungan moral pada pria yang telah mengajarkan arti keteguhan. Pada akhirnya, baik Gus Miftah maupun Son Haji belajar bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi bagaimana kita belajar dari setiap peristiwa, menyadari kekurangan diri, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Peristiwa yang semula penuh dengan kecaman dan penghakiman itu kini menjadi pembelajaran berharga bagi setiap orang yang terlibat. Mereka berdua mengajarkan bahwa dalam hidup, ada dua hal yang tak pernah bisa dipisahkan, kebesaran hati dan kemampuan untuk saling memaafkan. Kata-kata memang memiliki kekuatan luar biasa. Mereka bisa menjadi pedang tajam yang menghancurkan, atau bisa pula menjadi obat yang menyembuhkan luka hati. Sebuah kalimat yang terucap dengan gegabah bisa meruntuhkan harga diri seseorang, tetapi kata yang penuh kasih dan empati dapat mengangkat semangat dan memberi kekuatan baru. Itulah yang Gus Miftah pelajari setelah kejadian tersebut, bahwa meskipun niatnya mungkin baik, tetapi tanpa kesadaran akan dampak dari kata-kata yang ia ucapkan, ia bisa menyakiti tanpa sengaja. Son Haji, yang awalnya hanya seorang pedagang es teh yang sederhana, menjadi contoh nyata bagaimana seseorang bisa bangkit meskipun dihina dan dipermalukan. Ia menerima segala simpatinya dengan hati yang tulus, dan justru dari peristiwa yang menyakitkan itu, ia menemukan kekuatan baru untuk bertahan. Perhatian dan solidaritas dari masyarakat menjadi jembatan yang membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia membuktikan bahwa dalam kesulitan, selalu ada kesempatan untuk menemukan kebaikan dan bantuan dari orang lain.
Kisah Son Haji mengajarkan kita tentang pentingnya kepedulian sosial. Terkadang, dalam kesibukan kita lupa bahwa ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Namun, peristiwa ini membuka mata banyak orang bahwa satu tindakan kecil, seperti menunjukkan empati atau memberikan dukungan, bisa mengubah hidup seseorang. Solidaritas yang datang dari warganet dan masyarakat menunjukkan bahwa kita semua bisa menjadi agen perubahan, membantu mereka yang terjatuh untuk bangkit kembali. Bagi Gus Miftah, pengalaman ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga sikap dan perkataan. Sebagai seorang tokoh publik, ia menyadari bahwa apa yang ia ucapkan memiliki pengaruh besar, bukan hanya kepada mereka yang hadir di acara-acara yang ia hadiri, tetapi juga kepada orang-orang yang mengikutinya di media sosial dan dunia maya. Sebuah kata-kata yang salah dapat menyebar dengan cepat dan memberi dampak yang tidak terduga. Lebih dari sekadar sebuah insiden, kisah ini menggambarkan bagaimana seorang tokoh dapat belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki diri. Gus Miftah tidak hanya belajar untuk lebih berhati-hati dalam berbicara, tetapi juga mulai lebih mendengarkan dan menghargai perasaan orang lain. Proses pemulihan yang ia jalani bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberikan teladan yang baik bagi orang lain. Bagi Son Haji, peristiwa ini menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia yang dulunya tidak lebih dari seorang pedagang es teh kini menjadi simbol keteguhan hati dan keberanian dalam menghadapi rintangan. Meskipun dihina di depan banyak orang, ia tidak menyerah. Sebaliknya, ia menemukan kekuatan dalam dirinya dan dukungan dari sesama untuk terus maju. Ia membuktikan bahwa tidak ada hinaan yang bisa menghentikan seseorang yang percaya pada dirinya sendiri. Kisah mereka berdua menyadarkan kita bahwa tidak ada yang sempurna. Semua orang bisa melakukan kesalahan, bahkan mereka yang kita anggap sebagai panutan. Namun, yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapi kesalahan itu dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Dalam setiap kekeliruan, ada kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan memperbaiki diri. Tidak hanya itu, kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai perasaan orang lain. Sebuah kata yang tidak dipikirkan dengan matang bisa menyakiti hati, tetapi dengan empati dan kesadaran, kita bisa menghindari hal itu. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain dan berbicara dengan penuh kasih. Setiap kata yang kita ucapkan memiliki dampak, dan kita harus memilih kata-kata yang membangun, bukan meruntuhkan. Seiring berjalannya waktu, peristiwa ini juga mengajarkan kita bahwa kedamaian bukan hanya datang dari pengampunan, tetapi juga dari kesadaran diri. Gus Miftah yang memohon maaf kepada Son Haji menunjukkan keberanian untuk menghadapi kesalahan dan berusaha memperbaiki keadaan. Son Haji, yang menerima permintaan maaf itu dengan lapang dada, menunjukkan betapa besar hati seseorang yang mampu memaafkan dan melangkah maju tanpa membawa beban. Kisah ini mengingatkan kita bahwa meskipun hidup dipenuhi dengan momen kecil yang tak terduga, dampaknya bisa begitu besar. Setiap tindakan kita, baik itu berupa kata-kata atau perbuatan, bisa memengaruhi hidup orang lain. Terkadang, satu momen saja bisa mengubah arah hidup seseorang. Seperti halnya kisah Gus Miftah dan Son Haji, yang menggambarkan bahwa satu kalimat yang terlontar bisa menyulut perubahan besar, baik bagi mereka yang berada di atas panggung maupun bagi mereka yang berada di bawahnya.